Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Puji Tuhan, pada hari ini kita semua dapat diberikan kesempatan untuk dapat kembali mengadakan ibadah online kita. Maka sebelum kita memulai ibadah online, marilah kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah online kita pada hari ini. Mohon himbauannya bagi teman-teman semua agar dapat men-share link ibadah online kita kepada teman-teman semuanya, agar makin banyak orang yang terpanggil dan tergerak untuk mengikuti ibadah online kita hari ini. Marilah kita buka ibadah online kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Ku Percaya Janjimu. Na 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 na. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan karunia yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau berikan kepada kami hari ini untuk mengadakan ibadah online, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah ibadah online
yang akan kami adakan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah semua petugas yang menjalankan tugasnya hari ini, pendeta yang akan memberikan firman-Mu pada hari ini. Semoga pada hari ini kami dapat menjalankan ibadah dengan baik dan tenang, agar segala yang akan disampaikan firman-Mu hari ini dapat kami ingat dan dapat kami renungkan untuk kami aplikasikan dalam hidup dan karya kami selanjutnya. Nama-Mu kami puji hari ini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, selamat pagi lagi semuanya. Semoga hari ini di hari karantina yang tidak tahu yang keberapa lagi, kita masih tetap sehat, kita masih dapat tetap diberikan kekuatan, kita masih dapat tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk agar ibadah kita lebih meriah lagi, mari kita angkat sebuah lagu pujian yang berkata, tinggi nama-Mu dipuji. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Semuanya bersama Rohku. Bersama Rohku ku pasti menang. Hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita puji nama Tuhan. Pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Rohku, bersama Rohku dan muliakan nama Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Sekali lagi, tinggi nama-Mu dipuji. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagung. Sekali lagi, Raja keagung. Sekali lagi, Raja keagungan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Ya, meriah sekali ya. Semoga
di teman-teman, di rumah-rumah teman semua, di kosan dan di tempat tinggal teman-teman semua. Kita merayakan ibadah yang meriah seperti ini. Sama-sama kita penuh sukacita memuji dan muliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati serta pikiran kita. Sebelum itu mari kita dengarkan dulu sebuah pujian, sebuah lagu firman yang berkata, sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, asarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Tak peduli masalahku, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa
Mari kita panggilkan Bunda Christine untuk maju dan memberikan firman. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online hari Jumat seperti biasa. Dan kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah online pada siang hari ini boleh menyiapkan hati untuk ditaburi benih firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya diberi tema kasih itu mendidik. Ayatnya dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk kita semua. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jika dilakukan survei dengan bertanya kepada 100 orang untuk memilih antara mendapat pujian atau mendapat didikan, manakah kira-kira yang akan dipilih dengan suara terbanyak? Sebagian besar mungkin akan memilih jawaban mendapat pujian. Siapa yang tidak suka dipuji? Siapa yang tidak suka mendapatkan pujian? Tetapi pada kenyataannya manusia lebih mudah belajar dari pengalaman yang tidak menyenangkan daripada pengalaman yang menyenangkan. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa kita harus belajar dari didikan dan ajaran Tuhan. Didikan dan ajaran yang Tuhan beri kepada kita, seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau tema kita hari ini kasih itu mendidik, kita diingatkan bahwa di dalam kasih itu ada didikan Tuhan dan mengajar kita. Hari ini kita boleh belajar sama-sama bagaimana kasih itu mendidik kita. Didikan itu berasal dari kata didik yang berarti memelihara atau memberi latihan yang berupa ajaran, tuntunan, pimpinan pada pikiran dan perbuatan seseorang. Didikan juga bisa berarti perintah atau larangan atau nasihat yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya dengan tujuan untuk mendewasakan mereka. Mari kita mengingat sebentar. Pada waktu kita masih berkumpul dengan orang tua kita, ada berapa banyak didikan dan ajaran dari orang tua kita yang sekarang manfaatnya kita rasakan. Ini yang sering saya saksikan ketika saya menyampaikan renungan firman Tuhan tentang didikan. Saya salah satu anak yang mendapat didikan yang cukup keras dari bapak saya. Saya ingat waktu itu saya masih kelas 4 atau kelas 5 SD. Saya dapat kiriman uang dari kakak saya yang kerja di Jakarta. Dan zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang yang begitu mudah orang mengirimkan uang. Zaman dulu saya terima kiriman uang melalui wesel pos. Dan wesel pos yang dialamatkan ke rumah saya harus ditandatangani oleh pihak kelurahan untuk bisa saya cairkan di kantor pos. Saya ingat saya minta tolong sama bapak saya untuk diantar ke kantor pos. Tapi bapak saya bilang gini, iya bapak antar. Tapi kamu yang harus melakukannya sendiri. Saya diantar ke kantor kelurahan terlebih dahulu untuk minta tanda tangan. Dan waktu sampai kantor kelurahan, bapak saya tidak mengantar saya masuk ke dalam. Hanya berdiri di luar dan dia berkata, kamu masuk. Hari itu saya berpikir bapak saya jahat banget. Anak kelas 4 SD harus minta tanda tangan di kantor kelurahan yang begitu besar menurut saya. Dan waktu itu saya berpikir, kira-kira berani enggak? Tapi waktu saya lakukan itu, saya mendapatkan tanda tangan dan saya bisa mencairkan uang di kantor pos.
Setelah saya gede, saya ngerti bahwa bapak saya sedang mendidik saya untuk menjadi anak yang berani. Anak yang punya tanggung jawab dengan apa yang harusnya memang dikerjakan. Hari ini kita belajar. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu isinya ada didikan. Kalau didikan itu bisa berarti perintah, larangan, nasihat yang diberikan oleh orang tua kita kepada anak-anak dengan tujuan untuk mendewasakan mereka. Jangan pernah marah atas didikan yang orang tua beri buat kita. Sekarang masuk di kata hajaran yang berasal dari kata hajar yang berarti memukuli sebagai sebuah hukuman supaya ada mengalami jera di dalam kesalahan yang pernah dia perbuat. Dalam hal ini, hajaran juga bisa bermakna disiplin yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya melenceng dari didikan dengan tujuan menyadarkan dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Mungkin kalau kita mengingat sebentar, ada beberapa benda yang membuat kita trauma waktu kita terima hajaran dari orang tua kita. Kalau saya boleh sebut dan saudara pernah mengalaminya, saudara boleh tersenyum dalam hati saja ya. Ikat pinggang, gagang sapu, gagang kemoceng, ini semua yang di ruangan tertawa gitu ya. Pasti kita pernah punya trauma seperti itu. Dan waktu itu kita gak ngerti. Tapi percayalah bahwa orang tua punya tujuan yang baik ketika dia menghajar anak-anaknya. Dan kita pasti menerima hajaran ketika kita sedang melakukan kesalahan. Tidak ada orang tua di dunia manapun yang ketika anaknya tidak melakukan kesalahan tiba-tiba dihajar, enggak. Gitu ya. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari mengenai didikan dan hajaran dari Tuhan. Yang pertama, didikan dan hajaran itu merupakan pergumulan orang percaya. Dalam perjalanan hidup orang percaya, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita masih harus bergumul dengan tabiat kita. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita mematikan keinginan daging. Namun kenyataannya, seringkali kita mengalami kegagalan. Ketika kita mengalami kegagalan untuk menjadi serupa dengan Kristus, pada titik inilah kita akan mengalami didikan dari Tuhan. Dan didikan dari Tuhan itu tujuannya baik, supaya saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin memiliki karakter seperti Kristus. Yang kedua mengenai didikan dari Tuhan, kita bisa belajar bahwa didikan dan hajaran itu diberikan kepada mereka yang diakui sebagai anak. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebagai orang tua, saya sangat mengasihi anak-anak saya. Sebagai orang tua rohani, saya juga mengasihi anak-anak rohani saya. Dan saya berkata kepada anak-anak saya, kalau mama lakukan sesuatu yang tujuannya untuk mendidik, kamu harus ngerti bahwa semua mama lakukan karena mama mengasihimu. Sekalipun saya marah besar kepada anak-anak saya tidak mengizinkan orang tua lain untuk marah sama anak saya. Separah-parahnya saya marah dengan anak-anak saya tidak pernah mengizinkan orang lain menghajar anak saya. Kenapa? Karena saya orang tua yang mengasihi anak-anak saya. Demikian juga Tuhan. Bahkan dengan jelas dikatakan karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Kita seharusnya bersyukur pada saat kita menerima hajaran. Sebab hanya mereka yang diakuinya sebagai anak yang menerima hajaran Tuhan. Jika seseorang berkata bahwa ia tidak pernah menerima didikan dan ajaran Tuhan, maka perlu orang tersebut mengevaluasi diri. Apakah dia diakui sebagai anak atau tidak? Atau mungkin kita hanya anak yang dititipkan. Kalau saya dititipi anak tetangga saya nggak akan berani menghajar anak itu. Kenapa? Karena dia bukan anak saya. Tapi saya bersyukur, apapun didikan yang Tuhan izinkan, boleh saya alami. Saya tahu tujuannya baik. Tidak pernah ada orang tua yang punya tujuan yang tidak baik ketika dia mendidik dan mengajar anak-anaknya. Demikian juga Tuhan kita. Yang kedua,
Di dalam kasih itu ada didikan. Karena didikan yang Tuhan beri kepada kita, itu karena kita adalah anak-anaknya. Dan Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Hari ini saya berdoa, supaya setiap kita yang mungkin hari ini sedang menerima didikan Tuhan, yang hari ini mungkin sedang merasa Tuhan mengajar kita, mari renungkan sebentar betapa besar Tuhan mengasihi kita. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan sekalipun kita menjauh dari Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menarik kita kembali datang kepadanya. Dan kalau dia menarik kita kembali kepadanya, Tuhan punya 1000 bahkan lebih cara untuk membawa kita kembali kepadanya. Didikan itu diberikan karena kita anak-anaknya. Biarlah kita mengerti hal itu. Di dalam kasih ada didikan. Yang ketiga, didikan dan ajaran itu tujuannya untuk kebaikan kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bertindak tanpa tujuan. Saat Tuhan mendidik kita sebagai anak-anaknya, dia tidak pernah untuk menjatuhkan atau menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi justru untuk kebaikan kita. Tuhan paling mengerti bagaimana cara mendidik kita supaya kita beroleh bagian dari kekudusannya. Hari ini, bila melalui tema yang kita boleh dengarkan sama-sama, di dalam kasih ada didikan. Kita mengerti bahwa didikan yang Tuhan berikan buat kita tujuannya untuk kebaikan kita. Saya punya 2 orang anak, yang satu laki-laki dan satu perempuan. Khusus untuk anak saya perempuan, pasti saya ajarkan dia bagaimana cara memasak. Tapi saya tahu kemampuan anak saya. Gak mungkin saya belanja terus saya serahkan sama dia, masak ya. Hari ini pokoknya kita semua harus makan dari masak. Enggak. Tapi saya tahu kemampuan anak saya sebesar apa. Jadi mulai dari hal yang kecil, saya mengajarkan dia, saya mendidik dia. Bahkan untuk hal-hal yang paling prinsip dalam hidup. Anak saya bukan cuma saya ajar, tapi saya beri teladan. Jadi kadang koreksi untuk para orang tua termasuk saya. Ketika anak saya melakukan kesalahan, koreksi buat kita, buat saya sebagai orang tua. Bisa jadi saya ambil andil di dalam kesalahan anak saya. Kalau anak tidak mau berbagi, kemungkinan besar karena dia tidak pernah diajarkan untuk berbagi. Kalau anak tidak bisa mengampuni, kemungkinan besar orang tua tidak pernah mengajari untuk dia mengampuni. Hari ini kita belajar. Kalau Tuhan memberikan didikan kepada kita, dasarnya kasih dan tujuannya untuk kebaikan kita. Tidak pernah Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita tanpa tujuan. Dan Tuhan paling mengerti bagaimana cara mendidik kita. Saya seringkali bertemu dengan beberapa orang yang berkata begini, Bu, kenapa ujian hidup saya gak pernah berhenti? Dan kenapa saya selalu diuji dalam hal yang sama? Saya hanya sampaikan begini, kalau engkau tidak lulus diuji dalam hal kesabaran, itu karena engkau belum lulus dalam ujian kesabaran. Dan Tuhan akan terus uji engkau sampai lulus dalam ujian kesabaran. Sama seperti adik-adik mahasiswa. Kalau dalam ujian satu mata kuliah dia tidak lulus, akan remedi di mata kuliah yang sama. Gak mungkin remedi di mata kuliah yang lain. Hari ini apa didikan yang Tuhan beri buat kita? Di masa pandemi seperti saat ini, maukah saya dan saudara lebih banyak duduk merenungkan kebenaran firman Tuhan? Betapa banyak berkat yang kita sudah terima. Stop mengeluh ketika Tuhan mendidik kita. Stop bersungut-sungut ketika Tuhan mengajar kita. Karena Tuhan tahu seberapa besar kekuatan dan kemampuan kita. Hari ini kita boleh belajar sama-sama. Dengan pemahaman yang kita dapat ketika Tuhan mendidik dan mengajar kita. Kita harus memandang bahwa disiplin rohani sebagai sebuah kesempatan untuk saya dan saudara merenung. Untuk saya dan saudara mengevaluasi diri. Bahkan untuk saya dan saudara bertobat. Dan meminta ampun agar kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Didikan dari Tuhan
harus kita terima dengan respon yang positif, yaitu memandang didikan sebagai cara Tuhan untuk memurnikan dan mendewasakan kita. Dengan pemahaman dan respon yang benar, kita akan merasakan bagaimana didikan dan ajaran Tuhan dalam hidup kita menghasilkan buah kebenaran di dalam hidup kita. Untuk menghasilkan buah kebenaran tentu membutuhkan waktu, proses, usaha yang terus-menerus, supaya saya dan saudara mengalami hidup yang semakin dipulihkan setiap hari bersama dengan Tuhan. Jangan marah ketika Tuhan mendidik kita. Jangan bersungut-sungut ketika Tuhan mengajar kita. Tapi mengertilah, di dalam kasih itu ada didikan. Dan Tuhan yang mendidik kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang tahu dan selalu punya banyak cara untuk mendidik dan mengasihi kita. Hari ini saya berdoa buat setiap kita yang mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Kita belajar mengerti bahwa di dalam kasih ada didikan. Dan kasih Tuhan buat kita adalah kasih yang besar, yang tidak pernah sebanding dengan kasih kita kepada Tuhan. Tapi Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang rindu melihat kita mengalami pemulihan demi pemulihan. Selamat menikmati didikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengingatkan kami bahwa di dalam kasih ada didikan. Di dalam kasih ada ajaran yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Apapun keadaan setiap kami mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kalau Engkau mendidik kami tahu didikan Tuhan itu merupakan pergumulan setiap orang percaya. Bahwa ketika kami bergumul akan kehidupan kami selalu tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Kami tahu dalam didikan Tuhan ada sebuah tujuan yang baik yang Tuhan berikan buat kami.
supaya kami mendapat bagian di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Bila setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua didikan dan ajaran-Mu. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini, bila kami tetap mempercayai kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami menerima didikan Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan yang mendidik kami adalah Tuhan yang mengasihi kami. Siang hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar bahwa Tuhan yang mengasihi kami adalah Tuhan yang rindu supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, mengalami perubahan hidup, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Siang hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Kami terus berdoa, berkat-Mu tercurah berlimpah bagi bangsa kami. Apapun yang sedang dialami oleh bangsa ini, kami tahu Tuhan sangat mengasihi Indonesia. Kami berdoa Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk memimpin bangsa ini. Berikan kekuatan dan kesehatan, roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, Yogyakarta. Kota di mana saat ini anak-anak-Mu sedang berada. Kami percaya Engkau mengasihi Yogyakarta Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah turun bagi kota kami. Mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti kuliah di kota Jogja. Engkau memberkati mereka Tuhan. Bila mereka menjadi generasi-generasi muda yang hidup takut akan Tuhan. Menjadi generasi-generasi muda yang mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka. Kuliah online yang sedang mereka ikuti, kami percaya Tuhan memampukan setiap anak-anak-Mu, memberikan hikmat dan kepandaian. Bahkan semua kebutuhan yang mereka perlukan saat ini, Tuhan mencukupkannya dalam nama Yesus. Hamba-Mu terus berdoa untuk kampus Amikom. Kau memberkati Tuhan. Biar melalui kampus ini, banyak anak-anak Tuhan yang boleh mendapat berkat. Kami juga terus berdoa untuk ikatan keluarga Nasrani Amikom. Ikna boleh ada, supaya nama Tuhan dipermuliakan di Amikom. Hamba-Mu terus berdoa untuk pengurus yang ada, untuk semua anggota Ikna, untuk para alumni yang tetap punya cinta yang besar atas Ikna. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu turun bagi setiap kami. Di masa pandemi seperti saat ini Tuhan, kami tetap percaya Engkau ada bersama dengan kami. Karena Engkau Allah Immanuel. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Bunda Christine yang telah membawakan firman serta membawakan khotbah bagi kita semua. Semoga kita semua tercerahkan ya teman-teman. Melalui khotbah tadi saya bisa memetik beberapa hal. Bahwa kasih Tuhan itu selalu mendidik. Meski terkadang melalui kisah yang tidak enak. Seperti kata Bunda Christine tadi, manusia seringkali belajar melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Salah satu contohnya melalui peristiwa pandemi corona ini, mungkin Tuhan punya cara untuk mendidik kita agar kita dapat kembali berpikir, kembali merenungkan betapa besar kasih karunia serta cinta kasih yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Ini salah satu cara untuk kembali menjernihkan hati serta mendewasakan kita semua. Karena itu saya meminta teman-teman semua agar tidak membenci Tuhan ketika Tuhan mendidik. Jangan pernah mencibir atau mencemooh Tuhan ketika Tuhan mengajar kita. Karena pasti di dalam semua didikan Dia ada kasih-Nya tercurah atas kita semua. Mari kita akhiri ibadah online kita hari ini dengan sebuah lagu yang berjudul Kuasa-Mu Bekerja Dalamku.
bisa tenang. Kau kubu pertahanan, menara perlindungan. Badai takkan mampu goyahkan imanku, pisahkan dari kasih-Mu, Yesusku. Pertolongan-Mu nyata, sekalipun tak melihat tangan-Mu bekerja di dalam kesesakan. Kau beri kelegaan, kuasa-Mu bekerja dalamku. Pertolongan-Mu nyata, sekalipun tak melihat tangan-Mu bekerja di dalam kesesakan. Kau beri kelegaan, kuasa-Mu bekerja dalamku. Kuasa-Mu bekerja dalamku, kuasa-Mu bekerja dalamku. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita siapkan hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Buka kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.